mendapatkan inspirasi. Haleluya, thank you Lord Jesus. Saya dapat inspirasi hari ini untuk membagikan kabar baik. Kenapa? Karena Allah yang sudah menyelamatkan saya dari kematian kekal. Ya saudara ya, bagaimana saya sudah putus asa. Ya kan, tidak ada jalan keluarnya. Ya kan, tapi Dia yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan rahmat. Dia bekerja lewat orang-orang anak-anak Tuhan yang juga mau, haleluya, mau menjadi saluran berkat, ya kan? Karena ada yang mendoakan, ada yang memberitakan firman nomor satu, ada yang mendoakan. Sehingga saya tidak mati. Padahal sudah hampir ya, sudah hampir. Saya sudah sempat minum obat, saudara. Waktu saya umur 12, saya minum obat tidur lebih dari 85 biji, ya kan? Maaf, belum memperkenalkan diri. Suka lupa kadang-kadang. Saya pendeta Monica Hicks ya. Saya sekarang tinggal di Virginia, Amerika. Oke, saya rasa itu cukup. Jadi saya usahakan tidak lebih dari 1 jam. Thank you Jesus. Jadi saya sudah minum obat 85 biji. Saya tidur 3 hari sudah mau didoakan, tapi rupanya hamba Tuhan itu yang Tuhan kirim, ya kan, itu seorang yang beriman. Dia bilang, nanti dia sadar lagi. Ya, puji Tuhan, saya sadar lagi. Tapi saya coba bunuh diri lagi waktu saya umur 16 tahun. Sudah sediakan semua obat-obatan dari waktu papa saya bertahun-tahun sakit, dia sudah meninggal waktu itu. Dia meninggal waktu saya umur 9. Jadi waktu saya 16 tuh saya sudah siapkan banyak sekali obat. Ya kan, berita hari ini saudara, untuk saudara yang punya masalah yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, dengar baik-baik ya. Ya, saya sudah sediakan banyak sekali obat. Saya taruh di bawah bantal, saya duduk di samping tempat tidur. Saya mau minum itu semua. Kenapa? Saya tidak melihat jalan keluarnya. Saya benci kemiskinan. Ya, waktu saya kecil, saya lihat mama saya susah sekali hidupnya. Ya kan, itu iblis ya. Iblis taruh pikiran-pikiran bahkan selagi kita masih kecil. Makanya jangan bersandar pada pengertian kita, penilaian kita, saudara. Percaya kepada kasih-Nya, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada Yesus 100%, saudara. Jadi itu iblis sudah tanamkan dalam diri saya. Lihat mama saya setengah mati ya. Saya bilang, saya kalau besar nggak mau seperti dia. Ya kan? Jadi, dan waktu itu, haleluya, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Tidak ada orang yang saya bisa ajak bicara, yang bisa menolong atau mengerti. Ya udah, saya mau minum itu semua aja. Mendingan mati aja. Ya saudara mungkin sekarang punya masalah. Mungkin saudara punya masalah hutang. Tidak lihat jalan keluarnya. Mungkin penyakit. Mungkin dokter bilang nggak mungkin bisa sembuh. Atau saya nggak tahu lah. Mungkin ada sesuatu yang selalu mengganggu saudara seperti terpenjara. Seperti stuck gitu loh. Tapi puji Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah terima Kristus, saudara dengar baik-baik. Karena ini sesuatu yang bukan hanya memerdekakan saudara saat ini, saat saudara dari masalah saudara. Tapi kalau saudara terus menekunin kebenaran, kasih karunia, firman penebusan Yesus yang seluruh kebenaran ya, bukan sebagian aja ya, itu akan sangat memerdekakan saudara. Amin saudara. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya sudah hampir, Tuhan bicara sama saya, ya kan? Supaya saya tidak menyakiti dia, karena dia mengasihi kita ya, dia nggak mau kita putus asa. Saya janji, Tuhan kalau Engkau bantu saya tidak akan bunuh diri lagi. Amin. Nah puji Tuhan, ini itu terjadi. Saya bikin singkat aja. Akhirnya saya dapat jalan keluar, ya kan? Haleluya. Nah dari situ saya terus cari Tuhan. Akhirnya singkat kata, sekali waktu saya dengar mengenai Tuhan Yesus dan saya diselamatkan. Oke? Nah, saya sudah diselamatkan. Tapi puji Tuhan, dari perjalanan sampai saat ini, saudara, ada satu hal yang sangat memberkati saya. Ya kan, semakin lama itu saya alamin dari Matius 11. Ya kan, waktu Yesus mengatakan ayat 28 sampai 30, datang kepadaku yang letih, lesu dan beban berat-berat. Kenapa kita nggak ada kelegaan? Karena saat kita ada masalah, ya kan, tanpa kita sadarin, walaupun sudah kenal Tuhan, walaupun sudah jadi anak Tuhan bertahun-tahun, mungkin sudah ikut pelayanan, tapi kadang tanpa sadar, ya kan, atau karena pengenalan kita masih kurang, ya kita pikir kita oke karena kita udah ikut pelayanan, tapi sebetulnya masih belum cukup. Kita berusaha cari jalan keluar tuh dengan kita pikir, terus ya kan berusaha ini itu, dan kalau sudah kepepet, baru ke Tuhan.
ya kan? Atau kita menghampiri dia dari keputusasaan, sembari berdoa tapi sembari khawatir juga, karena tidak melihat jalan keluarnya, saudara. Nah, hari ini saya mau mengajarkan satu prinsip yang kalau saudara praktekkan, ya kan, saudara bisa terus mengalami lebih lagi, ya kan? Sebentar ya, saya bacakan ayatnya ya. Saya dapat inspirasi hari ini, judulnya mendapatkan inspirasi. Haleluya, thank you Lord Jesus. Tuhan kita luar biasa ya. Saudara, saya mau bacakan ini dulu sebelum saya baca ayat yang lain ya. Saudara bisa baca sendiri semua satu pasal kalau saudara mau, tapi saya mau singkat aja karena terbatas waktu ya. Alkitab mengatakan di Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang berada di dalam Kristus. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, haleluya, saudara tidak akan pernah lagi mengalami hukuman dari Tuhan. Amin. Ada disiplin tapi itu bukan hukuman. Amin saudara, haleluya. Haleluya. Dan saudara harus tahu, disiplinnya Tuhan itu bukan kutukan, bukan kemiskinan, bukan penyakit, bukan bencana, bukan segala sesuatu yang menghancurkan kita. Karena disiplin dari Tuhan tuh, haleluya, bersifat memulihkan, ya kan, melindungin kita, tapi bukan menghancurkan. Kalau kutukan itu semuanya yang menghancurkan. Itu kutukan. Kita harus tahu betul. Makanya silakan saudara baca sendiri karena waktu yang terbatas. Baca sendiri dari Ulangan 28 ayat 16 sampai selesai. Itu semua kutukan disebut di situ. Kenapa Tuhan kasih secara rinci? Ini loh kutukan begini-gini, banyak sekali kutukan. Tapi berkat cuma dari ayat 2 sampai 14. Tapi kutukan banyak. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan tidak sadar kalau itu kutukan, tidak mengenalin bahwa itu kutukan, itu di-embrace, istilah diterima aja, seolah-olah itu Tuhan yang kasih, dan itu bukan Tuhan. Tuhan Yesus, Allah tidak mengutus Yesus untuk membawa kutukan buat kita, untuk mengambil dari kita. Sebelum Yesus datang kita sudah bangkrut, saudara. Manusia itu tidak punya masa depan loh. Haleluya, gak perlu ditambah. Kita didiemin aja. Kita tuh sudah mati tanpa Yesus. Kita sudah terpisah. Waktu Adam makan buah itu, roh manusia tuh sudah pisah dari Allah. Yesus datang memberikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan. Allah adalah sumber hidup. Dia hanya bisa memberikan hidup dan terang. Karena dia adalah sumber hidup dan terang. Oke, jadi kita tahu, saudara silakan baca sendiri ya. Ulangan 28 ayat 16 sampai terakhir itu daftar kutukan, ya kan? Karena ini semua dengan singkat aja. Kalau saudara mau belajar, silakan saudara kasih kontak menghubungin P3K. Nanti kasih apa yang bisa alamat saudara atau nomor HP atau apa supaya bisa dikirimin renungan atau ajaran supaya saudara bisa terus ya. Nah, sekarang saya bacakan dulu dari Roma 8 ayat 1. Dengar baik-baik saudara. Karena saudara bisa mengalami kelepasan yang luar biasa. Saudara akan lebih lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya bacakan ya. Dari Roma 8, tadi kita sudah bicara bagaimana tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus. Titik. Ya, yang mengatakan, ada terjemahan yang menambahkan begini. Yang berjalan dalam roh. Ya kan, bukan dalam daging. Nah, itu terjemahan itu tidak ada di konteks asli. Itu ditambahkan oleh penerjemah dan harusnya tidak boleh. Harusnya cuman apa? Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang berada dalam Kristus. Titik. Karena itu juga sesuai konteks perjanjian baru. Kenapa? Karena kalau masih hukuman saudara dan saya belum selesai, saudara, itu kita nggak akan pernah bisa menghampiri Allah loh. Karena Allah itu benar-benar kudus, benar 100%, tidak ada sedikit pun dosa yang bisa tahan di depan dia. Tapi kenapa sekarang malah Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita? Kita punya akses kepada tahta kasih karunia. Nama kita ada tertulis di surga. Kenapa? Karena dosa saudara dan saya sudah dihukum sepenuhnya di dalam Kristus. Dia, Yesus Kristus, sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Roma 4 ayat 25, sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Amin. Dan firman-Nya adalah kekal. Ya. Nah, sekarang saya baca dari ayat Roma 8 dari ayat yang haleluya. Dari ayat yang 37. Saudara dengar. Nanti saya kasih penjelasannya.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan oleh kekuatan kita sendiri, oleh Dia, oleh Yesus, ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, di neraka. Neraka itu ada di dasar bumi, ya. Ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Sekarang di Amerika ini banyak berita mengenai alien, makhluk angkasa luar. Tapi segala yang aneh-aneh di dunia ini, saudara, Alkitab bilang gak ada yang bisa memisahkan kita loh. Haleluya. Itu salah satu fondasi. Baiklah saudara dan saya bangun hidup kita di atas fondasi ini. Sehingga ada satu keteguhan atau ada satu damai, saudara. Wow. Karena di dunia ini segala sesuatu yang di luar, termasuk respon kita, ya kan, kelakuan kita, ya, yang kelihatan itu cuma sementara, saudara. Kita semua bisa bertumbuh, lebih ada buah, lebih merdeka. Kita semua bisa karena kita sudah berada dalam Kristus. Amin. Saya mau teguhkan ini dulu supaya saudara tahu tidak ada yang bisa memisahkan. Saudara bisa baca satu pasal sendiri, ya, karena waktu terbatas. Saya nggak bisa. Saya cuma secara sederhana teguhkan saudara. Nah, sekarang ada ayat-ayat ini untuk saudara supaya saudara bisa terus jaga apa yang saudara dengar. Saya baca dari Markus 4 ayat 24 ayat 5. Ya kan? Lalu ia berkata lagi, camkanlah ini, Yesus, ya. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, ya kan, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maksudnya apa sih ini, Bu Monica? Dulu saya juga tidak mengerti. Jadi camkanlah. Saudara dan saya itu sering dengar apa? Apa yang sering kita dengar? Apakah yang kita dengar itu, ya kan, berita yang bikin kita jadi takut, jadi selalu sadar akan dosa kita, sadar akan kelakuan kita, kelakuan orang lain, kekurangan kita, sadar akan bencana, masalah, ya kan? Atau kita dengar, ya kan, firman Injil yang benar. Karena firman Tuhan mengatakan untuk kita minta roh hikmat dan wahyu. Kenapa? Di Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena rupanya ada pengenalan yang tidak benar. Iblis tuh suka memfitnah Bapa dan Tuhan Yesus. Dia fitnah terus. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa terima. Kita bilang ilah dunia ini membutakan beberapa orang supaya tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Allah, Injil, yaitu Yesus Kristus. Dibutain, saudara. Kenapa kita suruh minta roh hikmat dan wahyu? Karena sebagian dari apa yang kita percaya itu nggak benar, kita harus rubah. Ya kan, kita perlu lebih lagi mengenal Allah dengan benar, kita perlu lebih terbuka. Kita jangan ukur diri kita, ya kan, dari apa yang kita udah alamin, ya kan, apa dari kejadian orang, jangan. Camkan, kita harus dengar Injil yang benar, yang sesuai dengan konteks perjanjian baru, bahwa kita sudah di dalam Kristus. Dan itu bukan karena kita doa loh, saya doa supaya saya enggak. Kita dilahirkan kembali karena kita dengar Injil. Kita diselamatkan oleh dua hal. Kasih karunia oleh iman kepada kasih karunia-Nya. Amin. Jadi, haleluya. Camkan, kita dengar apa? Jangan sampai apa yang kita dengar itu nyampur. Kalau apa yang kita dengar itu nyampur, saudara akan mengalami kesulitan untuk menerima dari Tuhan. Dan saudara bisa salah mengerti, menganggap kutukan itu dari Tuhan. Nah, hari ini di dalam nama Yesus, saudara dengar baik-baik. Karena kalau saudara lebih lagi tangkap bahwa karya Kristus adalah satu karya yang sudah selesai. Tidak perlu ditambahin lagi waktu dia bilang sudah selesai. Ya sudah selesai. Dia sudah selesaikan hukuman dosa kita. Juga dia sudah jadi kutuk buat kita. Nanti kita lihat ayatnya. Amin, saudara. Dan masalah saudara, dia sudah tahu kenapa saudara punya masalah. Ya kan, sebagian masalah kita tuh karena kita loh. Sebagian karena kita percaya salah, ya kan? Tapi bukan Tuhan. Tuhan tuh
bukan sumber masalah kita, dia bukan penyebab masalah kita. Karena dulu yang menyebabkan dunia ini penuh masalah itu bukan Tuhan. Manusia yang sudah memilih, Adam yang sudah memilih untuk pisah dari Tuhan. Jadi sekarang ini Tuhan yang kasih solusi, Tuhan yang kasih hidup, bukan dia masalahnya. Respon kita yang masih harus berubah, oke? Jadi kita harus mengerti, haleluya, bahwa kita harus dengar. Dan yang kalau kita dengar gini, walaupun saya kasih firman, ya kan, ini loh firmannya gini, saudara tuh berhak, saudara punya warisan. Tapi kalau saudara, ya kan, ukuran saudara cuma dengar 10%, 20%, 30%, ada yang dengar 60%, ada yang 100%. Itu akan diukurkan sama saudara balik. Kalau saudara benar-benar perhatikan betul, saudara takunin, saudara akan mengalami kemerdekaan. Wow. Dan semakin saudara perhatikan, ya kan, semakin saudara terus, ya kan, makin lama akan makin tambah, saudara. Kemerdekaan itu akan semakin manifestasi. Jadi firman itu menjadi semakinnya, firman kasih karunia loh ya, firman penebusan Yesus loh ya. Karena firman kan banyak, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Yesus bilang, firman itu yang menunjuk kepada aku di kitab Musa, ya, di kitab Nabi, ya kan, di perjanjian lama. Aku sudah genapin. Karena Yesaya bilang, ya kan, dia disesah, ya kan, tidak bilang Yesus, karena Yesaya kan ada berapa ribu tahun sebelum Yesus, ya kan. Kita kira dia kena tulah, padahal dia dipukul dan ditindas Allah. Kita mengira dia kena tulah, padahal dia ditikam, dipukul karena ganjaran kita, karena kesalahan kita. Nah itu Yesus bilang, itu tuh yang di Yesaya, yang di perjanjian lama, itu sudah digenapin oleh aku. Wow. Nah saudara, waktu orang-orang, ya kan, Yesus tuh mercy seat. Mercy itu tuh jadi tutup pendamaian. Kenapa dibilang tutup pendamaian? Itu tutup pendamaian kalau dibuka, saudara, di dalamnya itu ada bicara mengenai 10 perintah Allah, terus ada mana, ya kan, terus ada loh batu, ya 10 perintah Allah, ada mana, terus kiraku syarat. Jadi pokoknya itu semua adalah simbol pembangkangan manusia. Semua itu, ya kan, penyediaan Allah, otoritas Allah, juga hukum Taurat, semuanya itu simbol pembangkangan manusia yang ditutup. Namanya tutup pendamaian. Nah itu kalau dibuka, saudara, kalau ada yang berani buka, itu ada tulah. Waktu itu orang Filistin tidak mengerti, ya kan, pernah tabut Allah tuh masuk ke area mereka, kemudian mereka seenaknya aja mereka buka. Waduh, tulah itu banyak orang yang mati loh. Nah sekarang itu artinya apa? Kalau kita, Yesus bilang itu sudah digenapi loh ya. Apa yang Nabi katakan itu sudah digenapi loh ya. Terus kalau kita mau buka lagi, kita mau balik lagi, kita mau coba-coba pakai kekuatan sendiri, ya kan, saya dibenarkan karena saya begini dan begitu, saya nggak seperti si Anu, terus kita banding-bandingkan, kita buka lagi, waduh saudara, kena kutuk lagi, yang sebetulnya kita sudah ditebus. Haleluya. Jadi camkan, kita dengar, perhatikan betul, jangan cuma sambil lalu, ya kan, karena kalau orang bilang, ya itu orang itu tahu kasih karunia. Saya bilang kalau orang itu tahu kasih karunia, firman Tuhan bilang yang kita di bawah kasih karunia itu dosa tidak berkuasa lagi loh. Jadi kalau orang itu masih dikuasain, orang itu belum sadar betul dirinya sudah di bawah kasih karunia. Masih harus bertumbuh aja. Tidak ada hukuman. Amin. Karena Roma 6 ayat 14 mengatakan yang di bawah kasih karunia, ya, sin shall not have dominion. Dosa tidak lagi berkuasa. Orang itu akan lebih lagi berkuasa atas emosi dia, kemarahan dia, ya kan, mulut dia, semuanya. Karena di bawah kasih karunia. Tapi kalau masih belum, ya harus bertumbuh aja. Amin, haleluya. Jadi kalau orang bilang, oh hyper grace itu ngawur, enggak. Kalau orang terima kelimpahan kasih karunia dan banyak kelimpahan anugerah kebenaran, lebih ngerti Yesus bikin apa. Kasih karunia, karena itu penyediaan semua ada, termasuk ini yang hari ini saya mau bawakan, termasuk akibat dari kekeliruan kita. Sampai ada masalah hutang tidak selesai, stres, ada masalah apalah saya nggak tahu, seperti stuck gitu loh. Nah, padahal Yesus semua itu sudah sediakan jalan keluarnya, itu kasih karunia. Dan
Satu lagi anugerah kebenaran. Kita harus terima dua ini berlimpah, berarti banyak. Kita harus dengar banyak, kita harus camkan dengan banyak. Bukan hanya 10%, 25%, lebih. Karena kalau kelimpahan itu Roma 5 ayat 17. Yang menerima kelimpahan berarti banyak kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dengan kita apa? Mencamkan apa yang kita dengar. Terima banyak berarti lebih lagi mau terima. Terus menghayatin. Terus dipelihara dengan kita pakai waktu merenungkan, ya kan, merubah kepercayaan kita yang keliru, cara pikir kita, cara kita memandang diri kita, cara kita melihat kepada Tuhan, melihat saudara seiman kita. Semakin kita memelihara itu, semakin kita terima dan kita terapkan, kita bilang apa? Akan berkuasa dan memerintah di dalam hidup lo. Bukan dengan, jadi itu semua bukan dengan kekuatan, melalui Yesus. Bukan dengan kekuatan kita. Dengar, ada satu orang ibu berdoa gini, ya Tuhan terima kasih, kita sudah menerima kelimpahan kasih karunia anugerah kebenaran. Nah ibu itu tidak mengerti, itu bukan soal doa. Itu kita bisa berdoa, Tuhan bantu kami untuk kami lebih lagi menerima. Benar, nanti dari situ Tuhan bekerja, ada satu kerinduan, oh saya mau lebih lagi belajar, Yesus bikin apa ya buat saya, kenapa kok saya bisa jadi ciptaan baru, kenapa kok gak ada hukuman lagi, mana ayatnya. Nah itu kalau terus-terus begitu bisa dengan doa minta tolong Tuhan, benar. Tapi kita tidak menerima karena kita berdoa, kita menerima dengan kita dengar, kita mencamkan, memperhatikan apa yang kita dengar. Amin. Karena dikatakan di sini, kalau kita mulai mengerti, wah ternyata selama ini saya giat pelayanan ini itu, tapi stres, saya kecewa. Kenapa? Karena berusaha dengan pelayanan, mau melayakan diri lagi, mau validasi dari orang, ya kan, mau orang terima, mau orang anggap baik. Jadi tidak melayani dari posisi tutup pendamaian, tapi dari posisi mau diterima, mau diterima sama, apalagi mau diterima sama Tuhan. Nah itu lebih lagi saudara. Itu yang Roma 10 dikatakan itu beberapa orang-orang Yahudi masih buta. Kenapa? Walaupun mereka giat, tapi mereka tidak melakukannya berdasarkan pengetahuan. Kenapa? Mereka berusaha mengejar, ya kan, perkenanan Tuhan bukan melalui iman, melalui jeripayah. Nah sayangnya di bahasa Indonesia Ibrani 11 itu diterjemahkan dengan gini, tanpa iman orang tidak berkenan. Nah itu kita harus lihat konteksnya ya. Sekarang ini kita diselamatkan oleh iman. Maksudnya tidak berkenan itu bukan terus Tuhan gak terima kita. Kan tadi kenapa saya bacakan Roma 8? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa loh. Tapi kita hidup oleh iman. Dan kita hidup oleh iman bukan, wah kalau saya gak hidup oleh iman nih, nanti Tuhan buang saya, Tuhan gak mau terima. Itu bukan begitu saudara. Saudara aja kalau saudara punya anak, apakah anak saudara pernah salah gak? Atau waktu masih bayi lah. Bayi kan tidak bisa bikin apa-apa kan, ya kan, bisa bikin repot gitu lah secara ini ya, bentar buang air, bentar dia buang air kecil, buang air besar, bentar dia nangis, bentar dia lapar, kan sepertinya cuma bikin repot. Tapi kita timang, kita peluk, kalau saya loh ya kita cium. Kenapa? Karena dia anak saya, wow, dia bagian dari saya, apalagi Bapak di sorga saudara. Jadi sekarang kita bilang di Roma pasal 5 ya, ayat 10, kalau sudah baca itu Roma pasal 5 tuh dahsyat deh. Sudah nggak bisa cuma baca seperti baca Quran. Itu waduh, saya udah baca lagi, wah itu daging sudah. Itu sangat-sangat dahsyat. Salah satunya mengatakan kalau kita aja waktu masih berdosa, kita masih lemah, Kristus sudah mati loh buat kita. Apalagi sekarang saudara. Waktu saya masih lemah, saya nggak bikin apa-apa buat Tuhan. Saya menyakiti hati dia, ya kan, mencoba bunuh diri lagi kan. Tapi dia tetap mengasihi saya. Dia terus cari jalan. Wow, saudara, apalagi kita sekarang. Wow, haleluya. Apalagi sekarang kita bilang di Roma pasal 5 itu. Ayat 10 itu Roma pasal 5 itu dahsyat. Apalagi sekarang kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan oleh hidupnya.
Hidupnya itu ada di dalam Kristus, di dalam firman kasih karunia, di dalam firman dan penebusan Kristus. Hidupnya adalah terang manusia. Kita nggak usah stuck di satu masalah. Kita nggak bisa terjepit dalam satu masalah. Kenapa? Karena terang dia sudah ada dalam kita. Kita sudah jadi anak terang. Wow, apalagi sekarang anak saya, ya kan, mereka nggak usah begini gitu supaya jadi anak saya. Mereka sudah anak saya. Tapi ada hal-hal yang mereka lakukan yang bisa bikin saya lebih lagi menyenangkan saya. Tapi bukan supaya mereka tetap jadi anak saya. Mereka tidak melakukan itu supaya saya terima mereka. Saya selalu menerima mereka karena mereka anak saya. Nah, kita juga gitu, saudara. Saudara tuh anak loh. Kalau dulu aja Tuhan sudah mati buat saudara. Selagi saudara tidak peduli, saudara menyakiti dia, saudara banyak bikin hal-hal yang bikin dia sedih, tapi dia sudah, haleluya, sebelum kita ada, Yesus sudah mati buat kita. Wow, apalagi sekarang. Makanya camkan yang saudara dengar. Yang pendengaran saudara itu sangat penting. Saya suka tegur orang, kalau orang itu suka bicara tuh saya bilang, kamu, saya nggak mau denger ya. Biarin aja orang itu marah, karena saya bilang, saya bertanggung jawab apa yang saya dengar. Kalau kamu mau terus-terus saya, kalau orang itu sudah saya anggap harusnya sudah tahu ya. Saya berani, saudara, saya bilang saya nggak mau dengar. Ada orang yang marah, biarin aja. Kenapa? Karena apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi hidup kita. Saya nggak tahan kalau seharian dengar perkataan yang nggak membangun. Aduh, kayaknya capek. Kenapa? Karena kita makan dari apa yang kita dengar. Apakah itu makanan yang bisa bikin kita kenyang? Tuhan Yesus bilang, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Bicara mengenai apa? Karya penebusan Yesus yang bikin kita kenyang, bikin kita damai. Tapi kalau yang kita dengar itu campur aduk, ya kan, kita makan, ya kan, ibarat ya hari-hari kita makan yang sehat. Tapi juga kita makan sesuatu yang banyak sekali yang ada racunnya. Nanti kita nggak bisa sehat. Jadi sekarang ini kalau saudara lebih mengerti, mau pakai waktu, saudara pakai waktu renungin ayatnya. Baru-baru ini ada kejadian, satu orang ibu, dia dengar khotbah saya, dia ingat ayatnya, dia bilang, aduh Ibu Monica, terima kasih ya, karena waktu itu saya ingat ayatnya, terus kita pergi sama anak saya, ya kan, saya naik motor, tapi waktu saya naik motor, saya berbahasa roh, anak saya juga saya rasa gak enak, ayo berbahasa roh, ya kan, bahasa Roh Kudus ya. Jadi waktu saya lagi di perapat, di ada pertigaan atau apa, saya kok rasanya gak mau maju. Ya kan, nah ada motor lain yang maju, karena dia nggak maju. Nah, karena dia nggak maju, dihantam sama satu mobil yang nggak berhenti. Walaupun itu harusnya dia berhenti mobil itu. Jadi motornya itu terpelanting, motornya ringsek, masuk di selokan, orangnya kakinya patah. Harusnya dia. Dia bilang, aduh terima kasih ya. Ya saya tahu itu Tuhan. Itu kemurahan Tuhan lewat apa yang saya beritakan. Hari ini juga, saudara, Tuhan mau saudara mulai terima. Oh iya ya, bahwa saya sudah dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Apa yang saudara alami itu bukan hukuman Tuhan. Kutukan, kemiskinan, hutang, ya kan? Apapun juga yang bersifat menghancurkan, ya kan? Nggak ada jalan keluarnya, stres, depresi, terus menerus punya masalah yang sama, kesepian, penolakan, sering tersinggung, ya kan? Selalu terus kayak orang tuh hidup tuh mau kejar sesuatu. Ya kan, giat tapi bukan dari pengetahuan, bukan dari iman, tapi dari rasa lapar. Itu semua kutukan loh. Dan itu nggak bisa bikin kenyang, dan itu melelahkan ya. Jadi bersifat menghancurkan. Tapi puji Tuhan, ya kan? Jadi kita teguhkan kutukan itu bukan dari Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya ya. Nah, jadi sebentar. Kalau saudara dapat ini, saudara dapat mulai dapat pewahyuan bagi, oh iya ya, di atas salib semua dosa saya sudah diselesaikan. Masalah hidup saudara dan saya seumur hidup kita loh. Itu Tuhan sudah tahu. Tuhan itu maha besar, dia maha kuasa, dia tidak hidup di dalam waktu. Dia sudah tahu kelemahan saudara lagi bertumbuh, dia tahu kelebihan saudara, dia tahu karena dia yang taruh talenta itu. Dan dia sudah tahu saudara akan bikin salah, saudara akan keliru, dan dia sudah bayar harganya untuk saudara tidak usah tanggung lagi. Saudara tidak usah tanggung kutukan itu karena saudara salah. Amin, haleluya. Makanya tidak ada hukuman. Kenapa? Sama seperti Abraham. Kenapa Abraham salah ngambil keputusan, ya kan, tidur sama Hagar tapi anaknya tidak mati. Tapi Daud anaknya mati karena Daud di bawah hukum Taurat.
walaupun ada kasih karunia, tapi dia juga ada di bawah hukum Taurat. Jadi itu kalau kita apa yang kita dengar itu nyampur, perjanjian baru plus hukum Taurat, nanti hasilnya juga nyampur. Tapi Abraham tidak kena hukuman. Karena Abraham, nanti kita baca ya, sebentar saya baca. Jadi saudara teguhkan bahwa karya Yesus adalah karya sudah selesai, supaya itu saudara bisa tambah. Itu akan ditambahkan. Saya baca di sini lagi, ulangin. Maaf ya, saya nggak mau buru-buru. Ini waduh, udah hampir 1 jam ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan yang ngambil ini bukan Tuhan loh ya. Yang ngambil bukan Tuhan, saudara. Karena saat kita dengar firman, Alkitab bilang iblis datang mau coba curi itu firman. Kalau kita tidak pakai waktu, kita lebih memprioritaskan ya kan kelakuan kita. Maksudnya gini, kita lebih memprioritaskan jerih payah kita. Yang lain-lain bukan pengenalan akan Tuhan. Firman itu tidak berakar, itu gampang sekali dia cabut. Nanti saudara dengar khotbah atau pengajaran, oh biarpun percaya firman, belum tentu jadi. Nah sudah dicabut deh. Itu yang kita bilang akan diambil. Yang ambil itu bukan Tuhan, iblis. Makanya penting camkan, pelihara, catat, renungkan, perkatakan. Sehingga kita mulai dapat, dan waktu kita mulai dapat, ya kan? Yang ya apa nih akan diukur kepadamu, di samping itu akan ditambah lagi. Kalau sudah mulai dapat, oh ya, ternyata selama ini pengertian saya salah. Nah, saudara sudah mulai dapat, saudara terus tekunin, akan ditambah. Kenapa? Karena akan susah bagi iblis untuk curi. Karena udah mulai berakar. Gampang sekali saya cabut pohon tomat di halaman rumah saya. Karena pohon tomat itu akarnya lemah. Tapi ada pohon yang besar sekali di halaman saya nggak bisa cabut. Karena akarnya itu bisa kemana-mana. Demikian juga firman. Prioritaskanlah pengenalan akan Allah dan putranya, saudara. Pengenalan akan Allah sebagai Bapa dan putranya. Itu prioritas. Bukan pelayanan, bukan jerih payah kita, bukan pengorbanan. Karena kita bilang mendengar lebih baik dari korban. Saudara akan jadi pelayan yang tahan uji. Saudara akan jadi orang yang setia. Haleluya. Karena kalau kita bergaul sama dia, ya terangnya akan lebih lagi. Ya akan menjadikan kita lebih merdeka. Akan ada buah lebih lagi ya. Amin. Jadi kalau saudara dapat ini, saudara tekunin, itu akan bertambah. Tapi kalau saudara tidak terlalu perhatikan, oh saya udah tahu, saya udah pernah dengar, saudara tidak tekunin, akan diambil dari saudara. Ya, jangan sampai ya. Terus itu, haleluya. Juga dikatakan di Yakobus 5 ayat 12, kalau jika ya, katakan hendaklah kamu, katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Ini saya baca ayat semuanya deh, maaf, ayat 12. Yang terutama saudara-saudara, jangan kamu bersumpah. Jangan punya kebiasaan sumpah. Kenapa orang suka sumpah-sumpah? Ya kan? Karena perkataannya mungkin nggak konsisten. Tapi kalau kita semakin dewasa, perkataan kita akan lebih konsisten. Nah, ini nasihat dari Tuhan. Yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah. Jangan suka kebiasaan aku sumpah sama, nggak perlu, tidak perlu. Ya kan? Demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Ya kan, kalau ada di antara saudara gitu, tidak usah, berhenti dalam nama Yesus. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kan Alkitab tadi sudah bilang, Roma 8 ayat 1. Tidak ada hukuman bagi orang yang berada dalam Kristus. Tapi kenapa kena hukuman lagi? Karena pelintat-pelintut. Kita bilang kita percaya firman-Nya. Di satu ketika, di saat lain kita rubah lagi. Oh ya, tapi kan begini. Oh gitu, tapi menurut si Anu, menurut hamba Tuhan ini, menurut pendeta ini, apa si Anu mengalami? Nah itu kena hukuman. Kenapa? Karena kita nggak sepenuhnya meneguhkan diri kita di dalam kebenarannya, sehingga ya kan yang kita dengar itu campur baur. Perkataan kita juga nanti campur baur, nggak konsisten. Ya kan? Tapi kalau kita rela merubah kepercayaan kita dan cara pikir dan perkataan kita nggak akan gampang kena hukuman, saudara. Dan itu bukan Tuhan yang menghukum, iblis, saudara. Hati nurani kita yang menghukum kita lagi. Seharusnya udah nggak dihukum, tapi hati nurani kita, karena kita membiarkan kepercayaan yang beda. Ya memang Ibu Monica, firman Tuhan ngomong gitu, ya kan? Kalau waktu satu orang ini saya bilang,
ya kita percaya Tuhan, kita percaya Tuhan, kita berdoa, kita percaya Tuhan. Dia bilang, kan nggak bisa cuman berdoa percaya aja, nggak kan harus berusaha juga. Ya tidak, saudara, saya bilang, kalau saya di Jepang cuma duduk-duduk nonton TV, mana bisa saya mengalami hal yang luar biasa loh. Kan nggak mungkin lah. Saya bilang, nah itu perkataan seperti itu orang itu tidak perbarui pikirannya. Jadi makanya kita bilang juga di Yakobus, kalau kamu mendua pikiran, ya kan, kamu tuh nggak akan dapat apa yang nggak akan bisa terima dari Tuhan, ya kan? Kalau udah mulai percaya Tuhan, pegang ayatnya, pelihara, bersekutu sama Dia, beri diri sepenuhnya. Makanya dikatakan percaya pada Tuhan. Jangan bersandar sama pengertianmu sendiri. Jangan hidup dari prinsip, hidup dari firman aja. Dari firman kasih karunia. Biarlah prinsip kita tuh prinsip firman aja jadi prinsip kita. Kita nggak usah bikin prinsip sendiri. Firman itu cukup kok. Alkitab kan bilang di Yakobus, jangan kalau kamu minta dari Tuhan, kamu percaya ya hikmat dari Tuhan, udah jangan bimbang, jangan seperti gelombang laut. Orang yang demikian tidak tenang hidupnya. Kenapa begitu? Karena punya beberapa kepercayaan yang berlawanan. Mau percaya Tuhan juga, tapi juga mau percaya yang lain. Percaya aja firman, percaya 100%. Amin. Haleluya. Orang seperti itu tidak bisa terima dari Tuhan. Nah, orang suka bilang nanti Tuhan tidak kasih. Tuhan sudah kasih semuanya, saudara. Waktu Dia kasih Yesus, Dia sudah kasih semuanya. Makanya dikatakan Efesus 1 ayat 3, kita sudah diberkati dengan segala berkat. Udah gak ada berkat lain yang Dia tahan. Makanya Lukas 15 cerita mengenai anak sulung itu, bicara mengenai anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan berapa lama. Bapaknya bilang apa? Anakku, kamu selalu sama-sama aku. Tadi kan kita baca, kita tidak lagi bisa dipisahkan dari kasih Bapa. Tapi kenapa kok susah terima dari Tuhan? Karena tidak kenal, tidak pakai waktu untuk perbarui pikiran, untuk bersekutu lewat firman-Nya. Kebanyakan orang bersekutu lewat lagu. Saya tiap hari nyanyi, tapi saya nggak bisa hidup hanya dari nyanyi, dari pujian. Kita harus hidup dari firman, baru kita bisa muji. Alkitab yang bilang kan kita hidup dari firman. Pujian, doa itu ekspresi setelah kita terima firman-Nya, setelah kita teguhkan diri kita lagi, baru kita doa, baru kita memuji. Supaya jangan terbalik, memuji menyembah supaya Tuhan kasih. Nah itu seperti itu belum diteguhkan di atas karya Yesus yang sudah selesai. Seolah-olah belum dikasih, seolah-olah Efesus 1 ayat 3 tuh gak benar-benar, seolah-olah masih ada yang bisa memisahkan kita. Jadi ayat yang lain seperti berlawanan, tidak benar. Alkitab bilang kita gak ada yang bisa memisahkan kita, ya udah, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Alkitab bilang kita sudah diberkati dengan segala berkat, ya sudah, titik. Haleluya, thank you Lord Jesus. Iya, tidak. Pelihara itu firman, pegang teguh, perbarui cara pikir kata yang tetapi. Terus kita juga mau lihat kelakuan orang, nggak usah. Kelakuan orang atau apa itu bukan urusan kita. Kita dipanggil untuk dikasihin, untuk mengasihin, bukan untuk menilai. Yesus yang menilai, Tuhan yang menilai, bukan kita. Nah, kita harus berhikmat ya dalam kita urusan sama orang. Tuhan kasih hikmat, orang ini bisa dipercayakan ya, enggak ya, berapa jauh saya bisa percayakan, Tuhan akan memimpin kita. Wow, amin saudara. Jadi maaf ya, saya bersemangat saudara karena saya tahu firman-Nya luar biasa, firman-Nya bekerja. Kalau saudara mengalami, saudara akan lebih lagi semangat ya. Saya berusaha ini saudara ya. Jadi kita 100%. Kalau firman-Nya ngomong ini, ya kan, kita 100%, ya kan. Nah, saya akan bacakan dari Galatia 3, saudara. Saya akan bacakan dari Galatia 3. Karena gini, kalau saudara pernah ditipu, saya baru-baru ini saya ke New York, saya ketemu satu orang, dia bilang, aduh Bu, saya kena tipu. Ya kan, sudah bayar, sudah jual mobilnya segala macam, saya nggak sebut nama ya. Terus dia bilang, ternyata waktu di airport, ya kan, rumah sudah suruh orang pakai dan sebagainya, ternyata visanya tidak ada namanya. Waduh, ya udah, saya sih ya sudahlah, saya bilang, kamu jangan bilang ya sudah, saya bilang. Karena kalau kamu ditipu secara firman, kamu berhak pemulihan, saya bilang. Kamu berhak restorasi.
Kenapa kamu ditipu? Karena kamu tanpa sadar bikin rencana sendiri. Buka pintu sama iblis. Tapi di dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Jadi kalau kamu kena tipu, seperti orang Israel waktu mereka lagi tidak peka, mereka lagi jauh dari Tuhan, terus musuh serang, terus mereka dijarah, terus mereka berseru, Tuhan, Engkau Tuhan kami. Mereka balik. Tuhan membantu mereka loh. Tuhan setia sama perjanjiannya. Wow. Tuhan bantu mereka. Ya kan, musuh kemudian dikalahkan, terus milik musuh, ya kan, jadi jarahan mereka. Mereka diberkati 2 kali lipat. Bukan hanya milik mereka dikembalikan, tapi milik musuh jadi milik mereka. Itu hebatnya kasih karunia perjanjian baru. Makanya dikatakan perjanjian baru ini jauh lebih baik. Bukannya seperti beberapa orang karena tidak mengerti, ya udahlah, saya udah salah. Nah, saya bilang kamu berhak pemulihan. Nah, saya kasih ajar kita di Galatia 3. Kenapa kita begini? Kalau orang tidak mengerti, wah enak aja, ya kan? Ibu Monica mengajar gitu. Satu hal saya mau ngomong, ini bukan ajaran saya. Silakan baca sendiri firman-Nya. Saya tidak punya ajaran pribadi ya. Saya bacakan gini. Dari Galatia 1. Saya singkat aja ya, karena saya nggak mau lebih dari 1 jam. Ya kan? Ini bicara mengenai orang Galatia, orang-orang yang sudah lahir baru, tapi mau diseret kembali, ditambahin lagi. Oh nggak cukup, harus disunat lagi. Jadi diseret lagi kepada kelayakan dari dari luar. Sama aja kalau kita mau dilayakan dari pelayanan kita, maksudnya diterima Tuhan dari pelayanan kita, pengorbanan kita. Nah itu namanya kebenaran diri sendiri. Itu akan buka pintu sama iblis. Kita baca ya. Ini orang Galatia gitu, ya kan? Nah terus kemudian Roh Kudus melalui Rasul Paulus menegur mereka. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukan mempesona, itu bewitch, itu menyihir kamu. Jadi pengajaran tradisi agamawi, ya kan, menyeret orang kepada kelayakan diri sendiri, menyebabkan orang itu suka menghakimin, ya kan, punya masalah, mengampunin, berselisih dan suka bersaing, ya kan, kenapa? Karena menyeret kepada kebenaran diri sendiri, ya kan. Siapa yang sudah menyihir kamu, ya kan, seperti kamu tuh kayak percaya begitu aja, lupa dirinya siapa ya. Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Hanya ini yang hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kenapa saudara lahir baru, saudara? Kenapa saudara berhak diberkati dengan segala berkat rohani? Kenapa saudara dikasih akses? Kenapa saudara berada dalam Kristus? Saudara sudah dalam akses kepada seluruh kekayaan kasih karunia-Nya. Itu Roma 5 ayat 1 sama 2. Kenapa? Saudara bikin apa? Jangan lupa loh, jangan geser. Karena saudara percaya kepada pemberitaan Injil. Jangan geser. Ya kan? Apakah saudara menerima Roh Kudus, saudara lahir baru karena saudara melakukan ini itu, saudara orang yang baik, makanya Tuhan selamatkan? Tidak kan? Tapi karena saudara percaya kepada pemberitaan Injil. Adakah kamu sebodoh itu? Jadi kalau sekarang saudara diseret oleh, aduh aku udah salah, aku punya masalah ini, aku udah keliru. Loh, ini saatnya saudara lihat firman-Nya. Karena waktu kita menerima Yesus, kita semua orang berdosa loh. Kita terima dulu, percaya, baru kita berubah. Sekarang juga gitu. Saudara punya masalah apa? Saudara sudah salah apa? Saudara tidak perlu benahin sendiri. Jangan coba-coba atasi masalahmu sendiri. Saudara bukan milik diri saudara, saudara milik Kristus. Dia sudah beli saudara, harganya sudah dilunas di mayat. Saudara bukan milik diri saudara sendiri. Saudara tidak perlu berusaha mengatasi pakai kekuatanmu sendiri. Masalah hutang, masalah bisnis, masalah keluarga, masalah perkawinan, masalah anakmu, tidak usah pakai coba-coba atasin sendiri. Yang saudara perlukan adalah saudara ingat saudara siapa, saudara percaya. Dan dari situ lihat firman-Nya, akan ada tuntunan, ya kan? Ini maksudnya ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Waktu saudara terima Yesus, saudara mulai dengan Roh. Saudara Roh pengurapan, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Saudara jadi ciptaan baru.
Karena apa? Saudara sedang mencamkan waktu itu apa yang saudara dengar, saudara terima, saudara lahir baru. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kenapa saudara stres? Kenapa saudara mau putus asa? Karena saudara tanpa sadar berusaha mengatasi masalah itu dengan pikiran saudara, dengan sumber daya saudara sendiri. Ya kan? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kekuatan kita sendiri saat kita mikir, ngomong ke orang, cari solusi, ngomong sama si A, si B sendiri. Bukan ke Yesus dulu, bukan ke firman-Nya dulu, bukan kepada karya penebusannya, tapi mengandalkan orang, mengandalkan validasi dari orang. Supaya orang bela. Ya kan? Itu namanya daging. Itu namanya daging. Bukannya ke Tuhan, bukannya ke firman-Nya dulu, tapi pakai kekuatan orang. Itu akan ada maut. Ya kan? Ada maut. Maut itu bicara mengenai penyakit, kemiskinan, ya kan, rasa putus asa, kekurangan dan sebagainya ya. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara sudah terima Roh Kudus waktu saudara terima Yesus. Saudara mungkin pernah mengalami disembuhkan, dijamah, ya kan, dipenuhi Roh Kudus, apalagi berbahasa roh. Tapi haleluya, itu saudara mengalami itu kenapa? Karena saudara layak. Karena saudara itu orangnya baik, kelihatannya dari luar kelakuannya baik, rajin pelayanan gitu. Itu sebabnya Tuhan kasih Roh Kudus, kan tidak kan saudara kan? Saudara tuh suka nolong orang, makanya Tuhan kasih rohnya. Tidak, gitu sama sekali tidak begitu. Mujizat yang terbesar yang kita alami adalah kelahiran baru. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelayakan kita, perbuatan baik kita. Itu sama sekali tidak. Kita hanya dengar pemberitaan Injil. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan dari takaran kita. Ya kan? Tapi atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Nah, ini perhatikan. Secara itu jugalah kenapa saudara berhak menerima restorasi. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara diperhitungkan sebagai benar. Di hadapan Allah, saudara itu dipakaikan jubah. Jubah anugerah kebenaran yang begitu penuh kemuliaan. Dia tidak ingat kesalahanmu. Seumur hidup saudara, dia sudah tahu, dia sudah bereskan di dalam Kristus. Dosa saudara sama saya sebetulnya lebih banyak, lebih hebat daripada pengertian kita akan dosa kita loh. Kadang-kadang manusia itu pikir, wah saya begini-gini, tapi dia tidak tahu. Manusia kita tuh tidak tahu dosa apa yang kita nggak sadar. Dia lebih tahu. Tapi Allah sudah menghakimin semuanya itu, menghukum di dalam Yesus. Tidak ada satu dosa pun yang kelewatan. Jadi kita tidak diampuni karena kita ngaku dosa sebetulnya. Alkitab bilang kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan, percaya Dia juru selamat. Kita kan nggak mengakuin semua dosa kita, karena nggak mungkin, saudara. Kita hanya ngaku Dia sebagai Tuhan. Amin. Kita lahir kembali. Dan kalau kita sekarang salah, Alkitab bilang di Kolose 1 ayat 14, kita memiliki penebusan, kita pengampunan dosa. Jadi saat kita salah, kita tuh bukan minta-minta Tuhan diampuni seperti di perjanjian lama. Seperti waktu Yohanes Pembaptis membaptis Yohanes, ya baptisan Yohanes itu mereka ngakuin dosa mereka. Karena latar belakang mereka adalah hukum Taurat. Tapi kita tidak punya latar belakang hukum Taurat loh. Kita kan gak ada hubungannya sama orang. Kita bukan orang Israel. Sekarang kita mengakuin karena sudah memiliki penebusan pengampunan dosa. Jadi Tuhan itu sudah siapkan, kita hanya terima dengan iman. Bukan minta-minta supaya Tuhan ampunin lagi. Itu adalah salah penafsiran dari 1 Yohanes 1:9. Itu untuk orang-orang yang ada di antara orang Kristen yang bilang gak ada dosa. Ya kalau gak ada dosa, ngapain kita terima Yesus kan? Dosa itu kan, makanya kita perlu Yesus karena ada dosa. Itu namanya Gnostik. Gnostik itu orang yang percaya tidak ada dosa. Loh, kamu harus ngakuin kamu tuh ada dosa. Makanya perlu penebus. Dan itu bukanlah untuk
orang Kristen sekarang di perjanjian baru, kita tidak ngakuin supaya Tuhan ampunin. Kita ngakuin karena Dia sudah membereskan dosa kita. Itu sesuai Kolose 1 ayat 14, sesuai dengan Efesus 3 ayat 2, sesuai dengan banyak ayat yang lainnya. Jadi sekarang kita ngakuin, jangan punya sikap seperti di perjanjian lama, nangis-nangis mohon Tuhan. Seperti Yesus belum bayar harganya. Nanti kena hukuman. Rasa bersalah yang gak ada gunanya. Karena Yesus sudah tanggung, terus mau coba tanggung lagi. Gak perlu saudara. Dengan iman terima. Kolose 1 ayat 14. Efesus 4 ayat 32, Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Banyak ayat lain, Ibrani 10 sampai 16, Ibrani 8, Ibrani 9. Banyak itu di Filipi sekarang. Kenapa? Karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Jadi Tuhan tahu, selagi kita masih bertumbuh, wah keliru lagi. Ya dengan iman terima aja seperti Abraham. Setelah dia salah dengan Hagar, apa yang terjadi? Apakah kemudian Tuhan hukum Abraham? Karena kita tuh punya iman yang sama seperti Abraham. Tuhan tidak hukum Abraham. Ya kan? Tapi malah Tuhan, Abraham masih mau terus ke Tuhan. Abraham masih terus, ya kan, mau bertumbuh. Akhirnya apa? Ditambahkan kasih karunia. Abraham jadi Abraham. Itu kasih karunia. Malahan setelah itu, setelah kesalahan dia, ada jeda waktu, Tuhan bilang, walk before me, biarlah kamu berjalan di depan saya dan be perfect. Biarlah kamu tuh dewasa gitu loh. Jangan nggak usah pakai kekuatanmu sendiri, dengan kata lain. Setelah itu apa? Dia diganti nama jadi Abraham. 1 tahun kemudian dia dapat Ismail. 1 tahun loh ya. Setelah dia ngakuin. Perlu kerendahan hati untuk kita mengakuin siapa jati diri kita di dalam Kristus. Perlu kerendahan hati. Tuhan memberi kasih karunia. Itu Yakobus dikatakan 1 Petrus 5. Tuhan memberi kasih karunia. Tuhan menentang yang congkak. Yang congkak itu berapa apa? Mau dibenarkan berdasarkan perbuatan benarnya sendiri. Selalu suka ya kayak gitulah. Jadi rumit. Selalu tidak tahan teguran ya. Tidak bisa ditegur ya. Tidak suka karena saya kan udah begini gitu. Jadi defensif. Ya kan, Tuhan menentang yang congkak. Jadi kalau sama Tuhan tuh yang laku tuh cuma kebenarannya Yesus. Karena perbuatan kita itu bukan dasar kita dibenarkan. Perbuatan kita itu buah. Buah untuk memuliakan Dia, untuk nolong orang ngelihat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bilang Tuhan tapi nggak ada buahnya kan orang bingung. Loh kamu bilang percaya Tuhan, saya nggak ngelihat Tuhan dalam hidup kamu. Orang perlu tahu. Manusia Tuhan nggak perlu. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saya berdoa supaya saudara bisa tangkap ini. Saudara bisa tangkap kalau saudara mulai renungkan. Kasih karunia, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu hanya bisa diterima melalui kerendahan hati kita. Untuk kita terus menerus sampai Yesus datang lagi. Kita ngakuin, kalau bukan karena Yesus, saya tidak layak. Kalau bukan karena Yesus, saya nggak bisa ya kan mengalami itu semua karena Yesus. Ulangin, ingatkan, lihat ayat-ayatnya lagi. Dan dari situ Alkitab bilang di Yesaya 15 ayat 14, saudara, kalau yang diteguhkan loh ya. Bukan cuma sedikit-sedikit, cuma kadang-kadang dengar, ini benar-benar diteguhkan, establish. Itu akan dijauhkan dari teror dan bencana. Itu tidak akan mendekat kepada kita. Wow, tidak akan mendekat kepada kita. Amin, saudara, haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi saya balik lagi ya. Ya kan? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara juga percaya kepada Injil, Allah memperhitungkan iman saudara sebagai kebenaran. Saudara dibenarkan karena iman melalui kasih karunia. Itu Efesus 2. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudara, anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, saudara dan saya, oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Amin. Itu saudara dan saya. Jadi mereka yang hidup dari iman, saudara dan saya. Iman apa? Iman kepada Yesus, iman kepada Injil.
Merekalah, saudara dan saya yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kalau saudara dan saya terus bertekun dengan dalam iman Abraham, yaitu dibenarkan karena Injil. Dibenarkan bukan karena perbuatan, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita selalu hati-hati, jangan sampai berdosa, jangan sampai enggak. Tapi karena kita percaya terus kepada Yesus, kepada Injil, kepada kasih karunia-Nya, kepada penebusan Yesus. Kita diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, dengar baik-baik. Ini kalau saudara mengalami gigitan kutukan, ya kan, apakah itu hutang, masalah apapun, kayaknya kok ada sesuatu yang stuck, ya ini kan, karena semua orang, hati-hati untuk kita keluar dari situ. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Perhatikan ayat firman, hati-hati. Karena kalau seseorang bertahun-tahun terus dengan, kamu gak boleh salah, nanti Tuhan hukum kamu. Kamu gak boleh salah, gak boleh jauh dari Tuhan, nanti Tuhan hukum kamu. Kalau orang itu sering mendengar itu bertahun-tahun, kalau baca firman, seperti tidak bisa melihat loh. Dengar baik-baik, camkan benar-benar. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, bukan yang melanggar hukum Taurat loh. Yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, yang mau memelihara dirinya. Oh, saya nggak usah ke gereja, saya nggak usah belajar ini. Yang penting saya nggak aneh-aneh kan. Itu hidup dari hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Makanya nanti waktu ada tulah, waktu ada wabah bisa kena, saudara. Karena membandingkan dirinya dengan yang lain, terus merasa dirinya oke. Nah, nanti tapi kalau ada apa-apa, kena. Karena ini bukan orang yang melanggar loh. Orang yang hidup, yang percaya, oh saya ini oke karena saya ini sungguh-sungguh kok. Saya tuh maksudnya dari kelakuan saya dibandingkan dengan si ini, saya udah begini dan gitu. Nah itu dari hukum Taurat, itu berada di bawah kutuk. Kesungguhan, saya juga orang sungguh-sungguh loh, saya nggak suka main-main. Tapi saya tidak sungguh-sungguh supaya saya diberkatin, saya tidak sungguh-sungguh supaya Tuhan terima saya. Saya tahu. Karena saya sudah dikasihin, makanya kenapa? Saya tadi tidak rencana mau sharing, tapi saya belas kasihan. Aduh kasihan kalau ada yang mau bunuh diri. Harusnya nggak perlu. Karena saya udah mengalami kemurahan Tuhan. Bukan untuk saya diberkatin, bukan untuk saya diterima sama Tuhan. Saya sudah oke, Tuhan Bapak saya. Dia mengasihi saya. Saya sudah oleh anugerahnya mengalami banyak yang luar biasa. Saya tahu itu bukan saya, itu Dia, saudara. Jadi, haleluya. Jadi yang hidup yang mengandalkan perbuatan benarnya, ya kan, amalnya atau apa, ya kan, bukan kebenaran Yesus, berada di bawah kutuk. Kenapa saudara pikir hari ini saudara oke? Coba saudara periksa kepercayaan saudara. Bukan cari-cari kesalahan saudara. Periksa kepercayaan saudara. Periksa apa yang saudara dengar selama ini. Periksa kepercayaan saudara. Karena kalau kepercayaanmu benar, saudara akan mengalami janji Abraham. Abraham itu diberkati dalam segala hal. Dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara akan ada damai. Wow, saudara akan jadi orang yang giat, yang semangat, yang pengen kenal Tuhan lebih lagi, yang tidak legalistik, yang gak agamawi. Bedanya apa agamawi sama rohani? Agamawi itu lebih mementingkan ritualisme, legalisme, apa yang dari luar, ya kan? Jadi kaku. Jadi tidak ada keintiman, tidak kenal hatinya Bapak, seperti anak sulung. Bapak selama ini kan aku gak pernah melanggar perintah Bapak. Nanti kurang sukacita, ya kan, nggak ada damai, ya kan. Tapi sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kita nggak bisa milih-milih hukum Taurat seperti beberapa orang berusaha milih-milih. Ya saya nih hari ini hari Sabat, saya kebaktiannya hari Sabat, seolah-olah merasa lebih oke dari yang lain karena hari Sabat. Terus harus panggil Allah apa, ya kan? Padahal nggak pernah disebut nama Yahweh. Di perjanjian baru tidak pernah disebut nama Yahweh. Tapi kenapa begitu-gitu? Karena ada unsur mau balik lagi kepada hukum Taurat. Sekarang nama Allah tuh Abba. Kita diberikan roh, bukan roh yang berseru Yahweh. Karena Allah itu tidak bodoh. Dia tuh bijaksana. Kalau memang itu penting, dia akan ulang-ulang. Itu tidak pernah disebut di perjanjian baru. Alkitab sudah jelas bilang di Galatia 4, di Roma 8, kita dikasih roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa, bukan Yahweh. Itu dulu Yahweh, itu salah satu nama, tapi sekarang kita dikasih nama Aba. Aba Bapa, itu yang membuat kita jadi bebas dari rasa takut. Kita tahu kita dikasihin, kita punya Aba, kita bukan anak yatim. Tapi kenapa ada jaring yang lain? Karena tidak diteguhkan.
di atas kebenaran ini. Sehingga mau campur-campur sedikit, seolah-olah karya Kristus tuh nggak cukup gitu loh. Itu buka lagi, tutup mercy, itu tutup pendamaian. Waduh saudara, saya tahu itu beberapa orang punya masalah loh. Karena ada campurannya. Ya kan? Nah itu bisa mematikan itu. Buka pintu ya bagi penghukuman yang harusnya kita nggak usah tanggung. Nah, dan bahwa tidak ada orang. Kenapa coba-coba? Udah jelas, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas. Kenapa saudara merasa benar di hadapan Allah? Karena perbuatan saudara. Karena saudara, saya nggak minum ini, nggak makan. Tidak ada yang dibenarkan. Itu semua hukum Taurat kok. Saya nggak makan babi, makanya Tuhan Saya nggak, makanya justru orang yang seperti itu jadi lemah dan sakit-sakitan kalau mengandalkan kayak begitu. Kenapa? Karena buka pintu buat hukuman, ya kan? Ya kalau saudara punya masalah, kalau saudara tuh ada rasa bersalah, orang yang lemah itu banyak rasa bersalah, karena bikin banyak peraturan yang nggak ada di Alkitab, kurang perbarui pikiran, jadi bikin banyak peraturan, jadi rumit gitu loh. Nah, Alkitab bilang kalau saudara kita lemah, dia mungkin makan babi rasa bersalah. Apa rasa bersalah? Ya di hadapan dia jangan makan babi aja lah. Kasihan dia lagi lemah. Tapi kita nggak usah menghakimin sih. Ya udah silahkan. Ya udah saya sesuaikan aja. Di hadapan kamu saya nggak makan babi. Ya kan? Jadi kita menyesuaikan karena kita mengasihin. Kita nggak usah hakimin sih. Tapi kita bilang berbahagialah orang yang nggak bikin banyak peraturan yang sebetulnya nggak ada di Alkitab. Jadi hidupnya jadi rumit ya. Jadi Alkitab bilang ini, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Jadi orang yang suka milih-milih sebagian hukum Taurat itu orang itu nggak ngerti. Karena kalaupun saudara tuh orang-orang saudara tuh orangnya benar-benar hati-hati. Tapi kalau saudara kurang satu aja, semuanya batal saudara. Itu hukum Taurat begitu loh. Nggak bisa cuma pilih hari Sabat aja, kita hanya berbakti di hari Sabat, yang lain tuh nggak benar karena kita. Nah itu nggak bisa, kamu semua harus kalau hukum Taurat tuh harus 100%. Satu kali salah semuanya batal, nggak bisa milih-milih. Jadi kita doakan aja ya kan, kita doakan hati-hati supaya kita diteguhkan, supaya iblis nggak bisa nyeret kita lagi ya kan, untuk kita dihukum dengan hal-hal yang harusnya kita nggak perlu. Kita yang menaruh diri kita. Karena Alkitab bilang gini, ya kan, bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman, bukan orang yang benar. Maksudnya orang benar, the righteous. Orang yang kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita kepada Yesus. Kita hidup oleh iman. Kalau kita terus beriman sama Yesus, akan ada buah. Akan ada buah, ya kan, kebenaran, buah roh, kesetiaan, penguasaan diri. Kita akan jadi orang yang giat, ya kan? Karena dikatakan ini ayat 22, dasar hukum Taurat bukanlah iman. Karena kalau seseorang itu hidup dari hukum Taurat, orang itu tidak terlalu mementingkan pendengaran firman. Karena dia pikir saya oke kok, saya kalau nggak perlu ini, saya oke kok, saya udah tahu kok. Nggak perlu, karena dia pikir dia udah oke dari ukuran dia sendiri, ya kan? Karena dasar hukum Taurat bukan iman. Jadi anak Tuhan itu kalau kita sudah cukup lama sama ikut Tuhan pelayanan, hati-hati. Kita jangan pikir kita oke karena saya udah pelayanan, saya udah gini. Jangan. Karena itu bukan iman. Kalau kita terus pelihara iman kita akan hati-hati dan kita akan terus dengar hati-hati. Kita akan pelihara, kita akan perhatikan kepercayaan kita. Sesuai firman nggak? Firmannya bilang apa? Yesus bikin apa buat saya? Karena dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Wow, itu iman. Jadi lawannya iman itu bukan dosa loh. Lawannya iman itu mau dibenarkan karena perbuatan sendiri. Itu lawannya iman. Nanti imannya tidak bekerja, batalah janji. Ya kan? Kalau mau seseorang anak Tuhan mau dilayakan lagi dari perbuatannya, akan punya kesulitan percaya. Saya ulangin lagi. Kalau anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita mau dibenarkan, mau menerima janji Tuhan berdasarkan kelayakan kita, kelayakan perbuatan kita, amal kita.
sia-sialah iman, batalah janji. Itu Roma 4. Ya kan? Imannya nanti punya masalah untuk terima dari Tuhan. Ya kan? Karena dikatakan nggak perlu dengar baik-baik, nggak perlu perhatikan firman, nggak perlu tambah pengenalan akan Tuhan. Saya udah tahu, saya udah pelayanan. Itu lebih penting daripada, nah itu jangan. Karena kita bilang, ya kan, damai sejahtera, kasih karunia dilipat gandakan melalui pengenalan loh. Melalui pengenalan akan Allah dan putranya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia. Dia yang telah mengasihi kita dan menyerahkan putranya. Selalu Allah dan putranya. Hidup kekal adalah mengenal Allah dan putranya. Selalu dua. Allah dan putranya. Kenapa? Karena kasih Allah tuh sempurna. Dia bukan hanya mengasihi kita titik, tapi dia juga menebus kita 100% dan kekal. Itu yang membuat kita jadi orang tidak takut. Ya kan, kita tidak takut menghadapi hidup ini karena ada sesuatu, ya kan, the power of righteousness, satu kuasa, ya, suatu kuasa Allah, kuasa anugerah kebenaran yang menguatkan kita. Karena kita tahu kita bukan hidup dari jerih payah kita. Itu membuat kita justru jadi tahan uji. Jadi nggak bisa burn out, nggak bisa terbakar, nggak bisa, bensinnya tuh nggak bisa habis gitu loh. Karena tersambung terus dengan kekuatannya dia, bukan kekuatan kita sendiri. Amin. Jadi, nah, ya kan, dasar hukum Taurat bukan iman. Jadi kita tidak di bawah hukum Taurat lagi. Kita percaya benar, kita akan hidup benar. Terus ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya kan? Maksudnya apa? Kenapa berkat Abraham itu apa? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Berkat Abraham adalah anugerah kebenaran. Berkat Abraham adalah anugerah kebenaran, ya. Haleluya. Jadi kenapa ada Roh Kudus? Ya kan, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kita percaya kepada pemberitaan Injil, itu sebabnya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Berdasarkan itu, kita berhak atas semua janji Allah. Karena kita sudah berada dalam Kristus, kita jadi lahir baru. Roh Kudus menjadikan kita ciptaan baru. Haleluya, kita sudah dalam Kristus. Ya kan, yang lama sudah berlalu, kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Jadi saat kita bersalah, kayak orang itu, saya bilang kamu berhak pemulihan. Kenapa? Karena dia sudah ditipu. Kamu tenang aja, sekarang kamu sudah kamu tahu Tuhan pimpin kamu ke sini, waktu itu dia ke satu gereja. Ya kan, saya bilang kamu tenang aja. Thank you Lord Jesus. Haleluya, kamu sudah ditebus. Haleluya, dan kamu berhak pemulihan. Ya kan, saya berikan contohnya. Waktu itu ada satu orang ibu yang ini contohnya banyak sekali mengenai kesembuhan, mengenai apa. Waktu itu soal keuangan juga gitu. Aduh gimana? Saya punya masalah sampai punya hutang. Percaya dulu, firman-Nya mengatakan tidak ada lagi penghukuman. Kesalahan kita sudah diampunin. Ya kan? Itu di Kolose 2 ayat 13 sama 14. Ya kan, saya nggak akan ulang lagi. Kita dibenarkan karena Injil. Dari situ kalau kita sudah ditebus dari kutuk. Kenapa kita ditebus dari kutuk? Karena ada kesalahan. Tapi itu sudah dikutuk, sudah ditebus. Jadi Yesus bukan hanya jadi dosa, tapi dia juga sudah menjadi kebenaran kita. Kebenarannya dia, kelayakan kita dikasih ke kita. Dan kemudian dosa itu menyebabkan kutukan. Dosa itu menyebabkan kutukan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dosa menyebabkan kutukan. Tapi kutukan itu sudah ditanggung. Karena tertulis sini, Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sehingga satu orang ibu ini, dia waktu itu dia ditipu, contohnya. Dia ditipu, kemudian dia mau ikut cruise, tapi kemudian ada COVID, terus dia mau keluar negeri sama temennya nggak jadi. Ya kan, ada berapa juta dia ditipu. Saya bilang, sudah ditebus dari kutuk, kamu bisa percaya pemulihan. Nah dia percaya, kemudian dia mau jual propertinya dia, orang itu sudah kasih down payment, ya kan, lebih dari 100 juta, ya kan, lumayan jumlah besar untuk dia waktu itu ya, dia perlu. Ternyata tidak jadi beli, tapi karena tidak jadi, down paymentnya buat dia.
Nah Tuhan bilang itu pemulihan karena kamu sempat ditipu berapa juta. Nah itu contoh. Ya kan, dia salah. Kenapa dia ada masalah? Karena dia salah kan. Dia salah di mana dia tidak peka ya. Tapi kesalahan itu sudah dihakimi dalam Yesus. Jadi banyak anak Tuhan gini, kayak orang ini yang saya ketemu, dia bilang, ya udahlah, saya udah salah, kena tipu, gitu kan. Tapi saya bilang, kamu jangan ngomong begitu. Karena firman-Nya. Kenapa? Saya sudah perbarui pikiran saya. Firman-Nya mengatakan, kamu berhak restorasi. Sudah pernah mengalami kesusahan? Apapun, apakah kesehatanmu, ya kan, umur, harusnya, ya kan, saya udah begini-gini, ya kan, tahun-tahun itu bisa di haleluya. Tahun-tahun itu bisa di apa nih? Ini nggak ada. Tahun-tahun itu bisa dikembalikan. Tahun-tahun itu bisa dikembalikan ya. Nah, saya berikan contoh. Ini kenapa banyak anak Tuhan menganggap tidak penting ya. Oh, nggak apa-apa lah. Buat saya itu nggak penting. Kenapa? Karena tidak hidup oleh firman. Kita harus hidup oleh firman supaya jiwa kita diperbarui, saudara. Ini saya bacakan ya. Kenapa pentingnya kita memperbarui jiwa kita, saudara? Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kenapa jiwa kita nah 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kenapa kita harus percaya sama firman? 1 Petrus 1 ayat 9. Karena jiwa kita harus diperbarui. Karena kalau kita nggak terapkan hari lepas hari, kita tidak akan mengalami yang terbaik. Karena jiwa kita belum diselamatkan. Jiwa kita masih harus dirubah, saudara. Makanya waktu itu pernah, itu contoh yang sering saya pakai. Tapi belum tentu saudara praktekkan. Makanya saudara praktekkan dalam hidup saudara. Saudara berhak 100%. Yesus sudah jadi kutuk buat saudara. Saudara diberkati karena Yesus. Saudara berhak untuk terus-menerus diberkati. Bukan berkat kutuk, berkat seperti di perjanjian lama. Perjanjian lama dulu berkat sama kutuk loh. Sekarang di perjanjian baru ini cuman berkat. Supaya apa? Supaya kita terus-menerus mengalami yang terbaik dan kita menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sama seperti Abraham. Amin. Abraham terus-menerus mengalami kemurahan Tuhan sampai selesai. Menggenapi rencana Tuhan, diberkati dalam segala hal, sehingga dari situ bangsa-bangsa diberkatin. Amin, saudara. Kita juga gitu. Jadi saya beri contoh, ini contoh kecil, tapi bisa dipraktikkan untuk hal besar. Kalau jiwa kita mau kita latih untuk bergantung, selalu menerapkan firman-Nya dalam hidup kita. Contohnya, anak saya, kita waktu itu belanja, kita beli ayam, dia lupa taruh di freezer. 2 hari kemudian ayamnya sudah rusak kan. Jadi banyak kan orang tua apa? Ngomel, kamu sih begini. Saya enggak, saya bilang oke, ya sudah saya bilang. Terus saya bilang sama iblis, kurang ajar kamu tidak boleh, kamu tidak berhak. Di dalam nama Yesus saya bilang, saya klaim restorasi. Saya bilang, saya klaim restorasi. Kamu tidak berhak mencuri dari kami. Karena kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Saya klaim restorasi. Saudara tahu nggak? 2 hari kemudian ada satu orang, ya kan, jemaat yang bawa ayam. Ayam sudah dimasak. Ayam itu enak sekali. Ada sayur-sayurnya. Waduh, ayam terenak yang saya pernah terima, saudara. Ya kan? Kenapa? Itu restorasi dari ayam itu yang rusak. Ya kan, restorasi dari ayam itu yang rusak, saudara. Nah, itu satu contoh, ya kan? Oke, bisa aja orang bilang kebetulan. Nah, kadang begitu, 2-3 saksi. Jadi sebetulnya banyak kejadian ini, banyak orang yang ngalamin, banyak sekali yang ngalamin. Karena ini prinsip firman yang kita bisa terapkan. Ini hukum roh kehidupan, di mana kita sudah ditembus. Amin. Jangan kebiasaan apa-apa kalau ada hal yang jelek, ya sudahlah. Hei, lihat firman-Nya supaya jiwa kita diselamatkan dari cara pikir duniawi. Ya kan, apa-apa pokoknya kalau udah salah tanggung aja. Yesus sudah jadi kutuk. Jangan mau tanggung kutukan lagi. Contohnya waktu itu saya beli sesuatu, waduh ini kok kayaknya udah nggak seger. Saya marah sama iblis, saya bilang kurang ajar kamu, saya klaim ya. Saudara tahu nggak? Ya kan itu 2 hari kemudian ada satu orang yang bawa apa itu yang saya beli tidak seger, dia bawa 1 pak besar. Ya kan, kenapa? Karena saya klaim. Jadi saudara dan saya, kita jangan jadi anak Tuhan yang pasif. Kita cuma jadi pendengar yang setia, jangan. Camkan, pelihara,
terapkan dalam hidup kita sehingga jiwa kita diselamatkan. Jiwa kita semakin makmur. Kita semakin lebih lagi bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kita lebih lagi berbicara, berpikir sesuai firman-Nya katakan. Lebih ada kemerdekaan. Kemakmuran itu akan lebih dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dan seperti Abraham juga, kita diberkati bersama dengan dia. Haleluya. Abraham sudah diberkati dalam segala hal, kita juga diberkati dalam segala hal, dan kita menjadi berkat bagi banyak bangsa. Jadi apa sekarang yang saudara punya masalah dalam hidup saudara? Ya kan, aduh saya udah salah, ini gimana hutang? Percaya firman-Nya mengatakan, ya kan, masalah saudara itu sudah diselesaikan di dalam Kristus. Yesus sudah mengatasi masalah itu. Percaya dulu. Pegang 1 Korintus 1 ayat 30-31. Mengakuin bahwa kesalahan saya itu memang saya udah salah. Saya pernah begini-gini, pernah coba bunuh diri kayak saya juga. Tapi kesalahan itu sudah dihakimi dalam Kristus. Wow, Kristus sudah diselahkan bagi pelanggaran saya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia sudah menjadi dosa untuk saya. Tidak ada lagi penghukuman. Bapak terima kasih. Saya percaya jalan keluar. Berdasarkan firman-Mu, saya tidak lagi ditebus. Ya kan, hutang yang tidak selesai yang berlarut-larut adalah kutukan. Kemiskinan adalah kutukan. Penyakit, haleluya, adalah kutukan. Proses penuaan, kalau udah tambah makin sakit, itu adalah kutukan. Kita sudah ditebus. Abraham tidak sakit-sakitan. Kita sudah ditebus, tapi kita harus rela untuk menerapkan, saudara. Haleluya, saudara menerapkan, saudara akan mengalami, saudara akan terima jalan keluar. Haleluya, yang terbaik adalah milik saudara, supaya orang-orang boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya, dan saudara bersinar lebih terang bagi kemuliaan Dia. Tuhan memberkati. God bless.